Amen. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, beri salam satu dengan yang lain, bilang begini, kamu orang-orang yang luar biasa. Kamu orang-orang yang luar biasa. Kamu orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Hanya orang-orang yang luar biasa bisa sampai di tempat ini pagi ini. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-24. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Pada kesempatan ini yang pertama kali saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu selaku gembala senior saya yang mana memberikan kesempatan pada siang hari ini boleh berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya setiap kita seperti tema yang diberikan oleh gembala senior kita. Tahun ini adalah tahun yang terbaik, the year of excellence, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian ayat-ayat ini, Kejadian 24 ayat 9 sampai dengan 14. Lalu hamba itu, yaitu Eliezer, meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti keluar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Excellent. Artinya yang terbaik. Nah, tema bulan Mei ini gembala senior kita mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan sehingga kita akan belajar sepanjang bulan Mei ini tentang excellent work atau bekerja secara excellent atau pekerjaan yang excellent. Nah saudara, apa itu yang disebut excellent atau apa itu yang disebut yang terbaik? Kalau kita pernah ke bangku kuliah atau mungkin anak-anak kita sedang pergi ke bangku kuliah, maka ketika mereka lulus, itu ada beberapa kemungkinan mereka lulus sebagai wisudawan atau lulusan biasa-biasa saja. Atau kemudian yang lebih tinggi mereka lulus dengan predikat cum laude. Yang lebih dari cum laude adalah magna cum laude. Ternyata setelah magna cum laude ada yang lebih tinggi lagi yaitu summa cum laude. Itu adalah lulusan atau wisudawan yang terbaik. Namanya summa cum laude. Nah waktu tahun lalu saya ke Indonesia, saya bercanda dengan beberapa hamba Tuhan. Ya mereka bilang yang terbaik atau mereka bilang yang excellent. Orang Indonesia agak susah bilang excellent. Mereka bilang begini, kalau dia ketemu yang terbaik mereka akan bilang begini, Pak yang ini top Marco top. Ya kan? Jadi top nggak ada topnya lagi ya. Itu top Marco top. Nah kemudian pulang saudara dari Indonesia. Saya sampaikan kepada jemaat di New York, saya bilang begini. Kalau mau masakan Indonesia yang enak, ya kan di Amerika, pergilah ke Philadelphia, khususnya di gereja BMC. Di situ kita akan ketemu makanan yang top Marco top.
bukan hanya makanannya yang top markotop, jemaatnya juga top markotop. Amin. Lebih-lebih pendetanya, saudara. Pendetanya top markotop, ya kan? Setuju katakan? Beri tepuk tangan dong untuk pendeta saudara. Amin. Nah, saya percaya setiap kita, kalau kita nggak dibatasi soal uang, kalau keuangan kita tidak terbatas, saya percaya kalau kita beli rumah, kita akan cari yang pertama lokasi yang terbaik. Setuju katakan? Kemudian kita cari di lokasi yang terbaik itu rumah yang terbaik. Amin. Itu namanya top markotop. Ya beberapa waktu lalu seorang teman datang dari Indonesia, kemudian kami antar saudara. Dia untuk pergi shopping, kemudian dia bilang begini, Pak saya mau cari sabuk dan saya mau cari tas Pak. Mau cari sabuk yang paling top. Kemudian kami masuk ke satu toko saudara, kemudian tanya, berapa nih harga sabuknya ini? Oh $850. Kemudian teman saya, ada nggak yang lebih baik lagi? Kenapa? Karena dia nggak dibatasi soal keuangan. Dia pikir 850 belum yang terbaik. Ya kan? Ada nggak yang lebih top lagi? Kemudian penjaga tokonya keluarin, ada Pak, ini the only one. Harganya 1.100. Kemudian saya bilang sama teman saya, ini yang namanya top markotop. Ya kan? Kemudian waktu tanya tas dikeluarin yang harganya $6.000. Kemudian teman saya bilang begini, ada nggak yang lebih mahal lagi? Dia bilang, ada Pak. Berapa nih? $15.000 katanya. Ada yang lebih mahalan lagi nggak? Itu kalau orang nggak dibatasi soal keuangan. Kita semua mau yang terbaik. Setuju katakan? Kalau kita pergi ke restoran, kalau kita nginap di sebuah hotel, kita kepingin agar kita disambut dan dilayani dengan pelayanan yang terbaik. Setuju katakan? Kalau kita ini dikarunia oleh Tuhan jadi bos, jadi majikan, entah itu pemilik restoran, entah itu pemilik sebuah toko deli atau sebuah pabrik, saudara. Kita kepingin agar orang-orang yang bekerja kepada kita, mereka dapat bekerja dan memberikan yang terbaik. Setuju katakan? Amen. Sadar nggak? Kita ini sudah ada nalurinya untuk menginginkan yang terbaik. Maka itu saya nggak salah, Gembala Saudara nggak salah. Kalau tahun ini diberi nama tahun yang terbaik. Apa yang menjadi impian setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Tahun 2015 ini yang terbaik daripada Tuhan, itu pasti datang dalam hidup kita. Yang setuju beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Nah dari kitab Kejadian pasal 24, ayat-ayat yang baru kita baca, ini kisah tentang seorang konglomerat yang bernama Abraham, saudara. Dia adalah salah seorang yang terkaya pada zaman itu, saudara. Dia punya pegawai, dia punya karyawan itu 500 orang. Saya di Indonesia pernah punya satu teman, saudara, karyawannya ribuan. Kemudian waktu saya diundang untuk makan malam di rumahnya, saudara, itu pembantu rumah tangganya, itu ada 16 orang, saudara. Itu orang, saudara, bukan orang-orangan. Dan saya bilang kepada teman saya, ini good problem. Ya kan? Kalau kita bisa bayarin pegawai yang lebih banyak, itu problem yang bagus. Kenapa? Artinya banyak duitnya, saudara. Itu good problem. Abraham dia seorang kaya, dia punya pegawai kurang lebih 500 orang pada waktu itu. Dia punya persoalan karena anak lakinya yang bernama Esa udah umur 40 tahun nih, belum punya jodoh.
Maka itu kalau ada di tempat ini yang sudah umur 40 tahun, belum punya jodoh, itu persoalan juga buat orang tuanya. Amin. Cepatlah menikah. Maka kemudian Abraham cari nih pegawainya yang paling setia, yang dapat dipercaya. Sebab kalau urusan perjodohan, kasihkan pegawai yang tidak setia, yang nggak bisa dipercaya, wah itu bisa dicarikan nanti calon menantu yang tidak benar, ya kan? Nah ketemulah pegawainya yang bernama Eliezer. Dia bilang begini kepada Eliezer, Eliezer, anakku ini Ishak sudah umurnya 40 tahun tapi belum punya jodoh. Aku tidak mau Ishak ini punya istri orang Kanaan. Waktu itu Abraham tinggal di Kanaan. Sebab orang Kanaan ini adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Allah, yang menyembah berhala. Aku nggak mau perempuan Kanaan menjadi menantuku. Alkitab bilang janganlah kita menjadi pasangan dengan pasangan orang-orang yang tidak seiman atau tidak seimbang, saudara. Kemudian Abraham bilang begini, kamu sekarang pergi ke kota Nahor. Ke kota Aram, Mesopotamia. Jarak antara Kanaan dengan kota Nahor itu kurang lebih 1000 kilometer. Saya nggak tahu kalau dari Philadelphia 1000 kilometer itu sampai kemana. Ya, saya pernah disetirin Kiki itu ya, sambil tiduran dia bisa nyetir, ajaib dia. Itu pengalaman yang tak terlupakan. Iya, ada orang tidur bisa nyetir ini, wah. Dan kami pulang dan pergi dan pulang selamat loh, saudara. Ajaib memang. Cocok gereja ini dikasih nama Bethany Miracle Center ya. Tempat orang mujizat. Di mana Ki? 1000 kilo dari Philadelphia. Ya pokoknya jauh ya. Jauh banget. Nah Eliezer saudara, dia dapat tugas, dia dapat pekerjaan yang saya bilang pekerjaan yang impossible. Pekerjaan yang tidak masuk akal saudara. Ya. Dia harus melakukan perjalanan 1000 kilometer. Itu yang pertama. Dan itu dilakukan 4000 tahun yang lalu. Nah hari ini kalau kita ngedrive aja 1000 kilometer saudara. Itu juga lama banget. Apalagi pada zaman itu. Ya, jalanan belum sebagus ini. Tapi dia harus melakukan perjalanan sejauh 1000 kilometer. Itu kesulitan pertama yang dihadapi oleh Eliezer. Kemudian persoalan yang kedua yang harus dihadapi atau tugas yang diberikan oleh Abraham kepada Eliezer. Dia harus ketemu seorang perempuan di kota Nahor atau di Aram itu. Perempuan itu harus perawan. Wah ya apa ya cari bisa tahu ini perawan ini enggak ya kan. Itu angel saudara, tapi saya takjub sama Alkitab ya kan. Di Alkitab tuh seringkali disebut oh ini masih perawan, gadis ini masih perawan. Saya nggak tahu gimana ngetesnya, gimana cara mereka dapat. Tapi saya rasa itu adalah pekerjaan yang nggak masuk akal saudara. Yang kemudian selanjutnya yang nggak masuk akal lagi, bahwa nanti kalau ketemu gadis yang masih perawan, dia harus bisa ngerayu gadis itu untuk meninggalkan papa mamanya, untuk meninggalkan teman-temannya, untuk meninggalkan kampung halamannya, pindah ke satu kota yang namanya Kanaan, yang belum pernah gadis itu pergi. Zaman ini masih gampang kita pergi kemana-mana, ada mobil, ada kapal, ada pesawat udara. Jadi pada zaman itu orang untuk bepergian apalagi sejauh 1000 kilometer itu jarang orang mau melakukan hal itu kalau tidak dalam keadaan yang benar-benar terpaksa. Dia harus meyakinkan perempuan itu seperti itu. Dan yang lebih tidak masuk akal lagi, ya kan, perempuan itu harus bersedia menjadi istri seorang pria yang belum dia
kenal. Angel apa angel? Angel tenan, saudara. Itu angelnya pun angel top markotop, saudara. Angel tenan, saudara. Ya. Nah, saya tidak ngerti apa yang dihadapi oleh Bapak Ibu hari-hari ini. Mungkin sebagai karyawan, kita sedang dihadapkan kepada satu pekerjaan yang impossible. Yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Atau mungkin kita sebagai seorang pemimpin, seorang pemilik sebuah perusahaan, kita sedang diperhadapkan kepada satu proyek, satu pekerjaan, atau satu masalah yang menurut kita secara akal pikiran manusia itu gak mungkin bisa ada jalan keluarnya, gak mungkin bisa ada jalan penyelesaiannya. Nah, kalau itu kita, saudara, siang hari ini kita akan pulang dengan membawa jawaban daripada Tuhan. Amin. Mari kita lihat Kejadian pasal 24 ayat yang ke-12 tadi, saudara. Kejadian 24 ayat yang ke-12 tadi. Lalu berkatalah ia, yaitu Eliezer. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, then he prayed. Lalu berkatalah ia, atau lalu berdoalah ia. Tuhan Allahku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Pelajaran yang pertama, saudara. Kalau kita mau pekerjaan kita berhasil, entah itu kita sebagai karyawan atau sebagai majikan. Kalau kita sekali lagi kita mau berhasil. Mau tidak mau yang pertama harus dimulai dengan berdoa. Bersama saya katakan berdoa. 2, 3, berdoa. Berdoa artinya kita sedang angkat tangan atau kita sedang mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Eliezer sebagai seorang karyawan dari bapak orang segala beriman yaitu Abraham. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tuannya yang bernama Abraham bisa sukses, bisa menjadi konglomerat. Dia menjadi saksi bahwa Abraham orang yang beriman ini suka berdoa. Suka mengandalkan Tuhan, maka itu Eliezer percaya ketika dia mengandalkan Tuhan, maka perjalanannya akan menjadi berhasil. Pekerjaannya akan menjadi berhasil. Tugas-tugas yang diberikannya akan jadi berhasil. Maka itu kemudian dia berdoa. Tuhan, buat perjalananku menjadi berhasil. Nah, waktu Eliezer berdoa agar perjalanannya menjadi berhasil, itu bukan untuk kemuliaannya dia, saudara. Dia bilang begini, buat perjalananku berhasil agar tuanku Abraham memperoleh kasih karunia. Seorang teman di New York marah luar biasa baru-baru ini, saudara. Istrinya ini mengalami satu gangguan dalam kesehatan. Kemudian dibawa ke seorang dokter, saudara. Maka kemudian dokter itu memutuskan untuk dioperasi. Suaminya kaget, saudara. Hah? Kok operasi sakit beginian? Kemudian karena suami ini lulusan Amerika juga, seorang mereka ngobrol. Kemudian dokter ini bilang begini, I love surgery. Aku suka mengoperasi orang. Oh ya? What? Maka itu kemudian pulang, saudara. Dia ngomong sama istrinya, kita jangan ke dokter itu lagi, ya kan? Sebab kesukaannya dia adalah operasi. Di New York ada beberapa anak muda pergi kuliah. Dia ambil sekolah kedokteran, saudara, ya.
Kemudian waktu saya tanya-tanya, kenapa kok kamu milih jurusan kedokteran? Dia bilang begini, saya itu terbeban Pak kalau lihat orang sakit. Saya mau jadi berkat supaya orang-orang itu jadi sehat Pak. Wah ini tujuan yang keren. Sebab saya ketemu di Indonesia. Saudara. Kenapa jadi dokter? Duitnya akeh Pak. Duitnya akeh. Itu juga terang-terangan saudara ya kan. Tapi ini lain saudara. Aku melakukan pekerjaan ini karena aku cinta. Aku kepengen orang-orang jadi sembuh. Kesuksesan tidak akan pernah membuat kita berbahagia. Percayalah, sekali lagi. Kesuksesan tidak akan pernah membuat kita bahagia. Tetapi kebahagiaan itu bisa membuat kita sukses, saudara. Dan kalau kita bahagia karena kita mencintai pekerjaan kita, maka pekerjaan kita akan berhasil. Amin. Ada berapa banyak orang yang bekerja yang fokusnya uang. Ketika fokusnya uang, maka segala cara halal maupun haram ditempuh. Yang penting duit. Perlu korupsi. Ya kan? Kalau perlu membunuh. Kalau perlu melakukan berbagai macam cara yang gak benar. Agar berhasil. Tujuannya duit. Ya kan? Kita udah ngerti itu semua, saudara. Tapi Eliezer, dia kepingin berhasil agar supaya tuannya senang. Amen. Ada berapa banyak kita sebagai pengusaha hari ini yang jadi bos nih. Tuhan buat aku diberkati agar aku dapat menjadi berkat. Buat pekerjaanku menjadi berhasil agar hasil yang aku dapat mendatangkan kesejahteraan buat kota di mana aku tempatkan. Kalau saudara punya moto seperti itu, punya visi seperti itu keren saudara. Amin. Maka saudara akan mengerjakan segala sesuatu. Di mana nanti hasilnya, ujung-ujungnya akan mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga kalau kita sebagai pegawai. Kita sebagai seorang yang bekerja. Entah itu kerja di pabrik, atau kerja di restoran, atau kerja di sebuah gereja, bekerja di sebuah toko garment dan lain sebagainya. Kalau orientasi kita bukan duit, kita punya semangat begini. Tuhan berkati tempat kerjaku gara-gara aku berada sehingga majikanku, usaha di mana aku bekerja diberkati. Itu keren. Amin. Itu keren. Josh Barna bilang begini. Orang Kristen dengan orang kafir hari-hari ini sulit dibedakan. Maka itu tahun 2050 menurut sebuah riset, kalau Yesus belum datang untuk kedua kalinya yaitu 35 tahun lagi, maka mayoritas penduduk di dunia ini akan beragama Islam, saudara. Sangat mengerikan. Kenapa? Karena kekristenan, kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya, bahkan mungkin lebih buruk daripada kehidupan orang-orang yang sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Kalau kita ketemu saudara dengan seorang pengusaha, kemudian dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia orang yang kaya, dia punya perusahaan. Kalau dia baru bertobat, dia akan pesan begini kepada kepala personalianya. Cari pegawai, usahakan orang Kristen. Tapi kalau bos itu udah lama jadi orang Kristen, dia akan bilang begini, cari pegawai, jangan cari orang Kristen. Lah pertanyaannya kenapa? Kalau pertama bertobat cari orang Kristen. Karena dia pikir orang-orang Kristen
dia punya pekerjaan bagus. Padahal kenyataannya banyak orang-orang Kristen yang pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan. Maka berkata, ojo ndolek wong Kristen. Jangan cari orang Kristen. Menyakitkan. Waktu ulang tahun gereja itu nyanyi apa? Sakitnya tuh jangan cari orang Kristen. Kembali kepada Eliezer, saudara. Kenapa jangan cari orang Kristen? Karena orang Kristen pada tidak mengandalkan Tuhan. Tapi Eliezer dia ngerti akan pekerjaannya, perjalanannya menjadi berhasil, dia harus mengandalkan Tuhan, saudara. Seorang noni kecil dia pergi ke rumah engkongnya. Kemudian engkongnya mengeluarkan satu toples permen. Dia bilang begini, nih ambil nih permen nih, ambil. Noninya bilang begini, enggak Kong, enggak. Mamanya heran, noni ini suka permen, sekarang suruh ambil permen, enggak mau. Kemudian mamanya tanya, nih kenapa enggak mau? Waktu engkong tadi suruh ambil permen. Dia bilang begini, Ma jangan rame-rame ya Ma ya. Lihat Ma, tangannya noni kan kecil Ma. Lah kalau noni ngambil sendiri, permennya dapat sedikit. Lah aku bilang enggak. Lihat nih, sekarang kan dapat permen banyak. Karena engkong yang ngambilin permen, ya kan. Ini saku gue nih, ya kan banyak permennya. Tangan kita ini kecil, saudara. Tangan kita ini kecil. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, dapatnya cuma segenggam, saudara. Amin. Tapi Tuhan kita yang maha besar, Tuhan yang tidak terbatas. Kalau dia campur tangan di dalamnya, tangannya gede banget, saudara. Amin. Kita akan terima berkat sampai kewalahan. Amin. Alkitab bilang begini, kita sampai terpaksa harus mengeluarkan hasil panen lama dari lumbung-lumbung kita. Kenapa? Karena hasil panen yang baru segera masuk. Kenapa kok sampai begitu? Musim menuai dan kemudian musim menabur silih berganti. Karena Tuhan yang campur tangan. Maka itu mulailah apapun pekerjaan, apapun yang hari ini ada di tangan kita untuk dikerjakan. Mulailah segala sesuatunya dengan Tuhan. Kenapa hari-hari ini banyak anak Tuhan tidak suka berdoa? Tidak suka mengandalkan Tuhan. Karena dia pikir dirinya hebat. Padahal kalau mau mengandalkan Tuhan, hasilnya akan beda. Dan saudara harus percaya tahun ini, saudara tidak akan pernah mengalami seperti tahun-tahun yang lampau. Tahun ini akan menjadi salah satu tahun yang terbaik dalam hidup setiap kita yang belum kita pernah alami di waktu-waktu yang lalu. Andalkan Tuhan. Amin. Lukas pasal 18 berkata begini, janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Janganlah kamu jemu-jemu mengandalkan Tuhan. Mungkin sebagian buat kita merasa begini, bahwa doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Wes gak usah doa-doaan. Gak doa, gak patean. Ya kan? Piye cara nerjemahno gak patean itu, ya kan? Sorry buat penterjemah, ya kan? Tapi percayalah saudara, Yesus sendiri berkata agar supaya kita ini jangan jemu-jemu berdoa. Kenapa? Karena Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Setuju katakan? Saudara lihat nanti akhir kisah. Bagaimana ketika Eliezer berdoa, maka perjalanannya menjadi berhasil. Itu yang pertama, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita tahun ini, saudara, mau menjadi tahun yang excellent, bekerjalah secara excellent. Yang namanya bekerja secara excellent, yang pertama harus mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan dengan kehidupan berdoa. Ya. Nah yang kedua, mari kita lanjutkan dari kitab Kejadian pasal 24 tadi.
Kejadian pasal 24 ayat 15 sekarang sampai 20. Sebelum ia selesai berkata, atau sebelum Eliezer selesai berdoa, maka datanglah Ribka, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Rebeka, yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Bersama saya katakan sangat cantik. 23, sangat cantik. Lebih keras lagi 23, sangat cantik. Seorang perawan. Bersama saya katakan seorang perawan. 23, seorang perawan. Belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, atau jawab daripada Ribka, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka, "Baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saya mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Apakah Eliezer kenal dengan gadis yang namanya Ribka itu sebelumnya? Kenal enggak? Jangan lupa jaraknya tadi 1000 kilo. Dan itu 4000 tahun yang lalu. Belum ada FaceTime, belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada surat-suratan, belum ada telepon, saudara. Jadi sama sekali enggak kenal, saudara. Eliezer ketemu dengan gadis yang tidak dia kenal. Dan gadis itu juga tidak tahu siapa itu Eliezer. Eliezer dalam doanya keren. Dia bilang begini, "Tuhan, repot Tuhan cari gadis ini, ya kan, yang masih perawan, terus cantik lahir batinnya. Tapi Tuhan kasih aku tanda, kalau aku nanti ketemu gadis, ini kan banyak nih gadis nih di kota Nahor nih. Tapi kalau aku bilang kepada gadis itu salah seorang dan kemudian berkata, 'Beri aku minum,' dan kemudian gadis itu memberi aku minum, kemudian gadis itu bilang begini, 'Unta-untamu juga aku beri minum,' maka aku tahu itu adalah calon istri daripada Ishak." Ada teman saya mau beli mobil, saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Niru-niru Eliezer, minta tanda, saudara. "Tuhan, aku mau beli mobil. Nanti kalau dekat showroom mobil itu lampunya merah, saya akan beli mobil warna merah. Kalau nanti pas di traffic light itu lampunya kuning, saya akan beli mobil warna kuning. Tapi kalau lampunya lagi hijau, berarti saya akan beli mobil warna hijau. Dalam nama Yesus, amin." Naik sepeda motor dia. Dekat showroom mobil, saudara, ada traffic light-nya. Dan hari itu listrik mati, saudara. Dia bilang begini, "Mengertilah aku Tuhan, aku tidak boleh beli mobil sepanjang umur hidupku." Jangan pernah minta tanda seperti itu, amin. Mintalah tanda-tanda yang angel, yang sulit, saudara. Amin.
Tapi kita orang Kristen perjanjian baru. Kalau berdoa udah gak perlu tanda. Sebab Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Alkitab bilang begini, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Tapi kalau terpaksa saudara mau minta tanda, ya kan, mintalah tanda yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal. Lah ini tanda yang diminta Eliezer, maaf saudara, kalau kita bisa mau boleh berkata bilang begini, tanda kurang ajar, ya kan? Mana mungkin bisa ketemu seorang perempuan yang tidak dikenal, kemudian selain memberi minum dia, juga mau memberi minum unta-untanya. Sopo dhisik kowe? Kocoan poo. Tapi itu yang jadi permintaan daripada Eliezer. Nah, kita belajar dari Ribka sekarang, ya kan? Belajar dari Ribka. Nanti saudara bisa tahu nih, kombinasi antara Eliezer dan Ribka. Nah, ternyata ketika ketemu dengan Ribka, ini memang wanita luar biasa. Parasnya cantik, hatinya cantik. Orang Jawa bilang gini, kaya apa rupane ayu, neng atine kaya asu katanya. Itu bukan saya loh saudara, ya kan. Ini hanya kutip pepatah orang Jawa saudara, ya kan. Amit-amit saya tidak akan berkata begitu. Ini cuman ngutip pepatah orang Jawa. Saya ngomong gitu tidak sopan saudara, benar-benar tidak sopan. Ya. Nah Ribka saudara, aneh. Rebeka ini ketemu orang yang tidak dikenal, ya kan? Waktu orang ini haus minta minum dikasih sama Ribka. Dan kemudian ajaib lagi, Ribka bilang begini, unta-untamu ini semua tak kasih minum. Pertanyaan saya, Ribka ini buta atau enggak? Alkitab bilang cantik parasnya, ya kan? Memang enggak disebut buta atau enggak. Tapi saya percaya dia enggak buta. Dia lihat tuannya bawa unta. Dia bisa hitung enggak kalau untanya ada 10? Saudara, unta yang sedang kehausan itu jalan 1000 kilo. Saudara. Ya kan 1000 kilo itu kurang lebih ditempuh 25 hari atau 1 bulan. Ya kalau unta itu melakukan perjalanan itu, lain kalau mobil ya kan. Unta itu kurang lebih jalannya 25 hari atau 1 bulan. Saudara. Itu unta sedang kehausan, 1 ekor unta itu kalau minum kurang lebih 100 liter. Saudara. Dan untuk memberi minum 1 ekor unta 100 liter itu, Ribka harus nimba. Ya, ini saudara nanti bisa lihat di Google, saya juga belajarnya di Google. Saudara, ya kan? Itu nimba 100 liter air itu dibutuhkan waktu 12 menit. Ya, nimba sampai 100 liter berapa menit? 12 menit. Belajar berhitung. Kalau untanya 10 berapa menit? 120 menit. 120 menit itu berapa lama? 2 jam. 2 jam itu lama atau lama? 2 jam nimba air, saudara. Kengangguran Ribka ini, saudara. Sekarang bayangkan kalau kita yang ada di sumur itu, ya kan? Kalau kita yang ada di sumur itu, ya kan? Kalau kita nih yang ada di sumur itu, ya kan? Minta minum, ya karena kita udah diajari etika di sini sama gembala senior kita, ya kan? Ya Pak minum ini Pak, ya kan? Unta-untanya ini Pak gayungnya timban dewe Pak. Emangnya lu siapa, ya kan? Lu siapa? Jangan berharap gue mau nimbain. Tapi ini Ribka, saudara. Belum ada fitness pada waktu itu. Jadi gak nyeper dia, saudara. Dia melakukan sesuatu untuk orang yang tidak dia kenal. Prinsip dunia bilang begini, kerja seefisien mungkin, tapi dapat duit sebanyak-banyaknya. Ngerampok. Korupsi. Ya kan? Jangan percaya saudara dengan teori seperti itu. Amin. Gak ada. Hanya orang-orang serakah yang mau kerjanya sedikit dapatnya banyak. Kerja keras belum tentu
membuat orang sukses. Sekali lagi, kerja keras belum tentu membuat orang sukses. Tapi untuk sukses, dengar nih. Untuk sukses harus kerja keras. Nggak ada kerja seefisien mungkin dapat duit sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Jangan percaya dengan hal itu. Alkitab bilang kalau kamu nggak bekerja jangan makan. Kalau doa terus nggak bekerja, ngemis. Bekerja. Tanpa berdoa kita sama saja memposisikan diri sebagai budak. Saudara. Orang percaya harus berdoa, tapi juga harus kerja keras. Ribka mendemonstrasikan dirinya bagaimana sebagai seorang wanita yang beriman. Dia melakukan segala sesuatunya bukan dengan biasa-biasa, tapi dia melakukan segala sesuatunya dengan top markotop. Excellent. Dia memberikan yang terbaik. Seringkali saya katakan we are not the best, but we can do our best. Amin. Kita bukan yang terbaik. Mungkin masih banyak yang lebih baik dari antara kita. Di atas langit selalu ada langit. Tapi kita bisa mengerjakan bagian kita, yaitu yang terbaik. Dalam hal ini yang dikerjakan oleh Ribka, dia nggak tahu dia bakal dapat upah apa. Mari kita lihat dalam kitab Matius. Prinsip ini diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam pelayanan awalnya ketika dia khotbah di bukit. Matius 5 ayat 38 sampai dengan 41. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Waktu Yesus khotbah ini di bukit, saudara, yang menjadi penguasa di Israel adalah orang-orang Romawi. Kerajaan Romawi, saudara. Itu menjadi penguasa di Israel atas orang-orang Yahudi. Tentara Romawi kalau dia membawa satu beban, ini aturan, ini rules. Dia tinggal ketok rumah orang Yahudi, tok. Bawa ini barang nih, banyak nih, berat. Maka orang Yahudi tidak bisa menolak. Dia harus membawa barang itu dan dia harus berjalan sejauh 1 mil. Setelah dia jalan 1 mil, dia tinggal bilang sama tentara Romawi, Tuanku, saya sudah berjalan 1 mil, tugas saya selesai. Dan tentara Romawi tidak bisa paksa orang Yahudi itu untuk berjalan lebih daripada 1 mil. Tapi Yesus bilang, kalau ada orang paksa kamu jalan 1 mil, jangan berhenti di mil yang pertama. Tapi engkau harus memberikan mil yang kedua atau extra mile. Mile yang pertama itu kewajiban. Mile yang kedua, extra mile adalah pilihan. Bersama saya katakan pilihan. 2, 3. Hidup ini adalah pilihan. Kita bebas pilih apa saja dalam hidup ini. Banyak hal yang kita bisa pilih. Tetapi yang tidak bisa kita pilih adalah akibat daripada pilihan-pilihan kita. Sedikit yang tidak bisa kita pilih, kita lahir jadi laki atau perempuan. Kita lahir orang tua kita siapa itu kita nggak bisa pilih. Tapi kita bisa, banyak hal yang kita bisa pilih. Hari ini kita mau makan pork belly, sancam, kaki babi, lobster, udang, kepiting, kerang,
cumi-cumi, oktopus, itu pilihan kita. Yang tidak bisa kita pilih besok bangun pagi kepala cenut-cenut kolesterolnya naik. Itu kita nggak bisa pilih. Itu akibat daripada pilihan-pilihan kita. Kita bisa milih jadi orang yang berjalan 1 mile atau kita memilih menjadi orang yang berjalan 2 mile. Amen. Kalau kita jadi orang-orang biasa, hasilnya biasa-biasa. Kalau kita menjadi orang-orang yang memilih untuk jalan extra mile, kita akan mendapat hasil extraordinary. Saya ketemu dengan orang sukses, saudara. Waktu dia cerita saya kaget. Dia bilang begini, ini salah satu pemilik restoran. Saya ini seminggu sekali datang ke restoran ini untuk bersih-bersih. Duh, Bapak ini kan punya pegawainya banyak. Iya, saya punya pegawai banyak. Tapi saya mau bersih-bersih. Supaya restoran saya dan peralatannya tetap kinclong. Dalam hati, pantas kamu sukses. Kenapa? Dia mengerjakan secara extra mile. Amen. Dimanapun hari ini Tuhan tempatkan kita, saudara. Percayalah apa yang kita kerjakan, itu semuanya ada dalam pengetahuan Tuhan. 3 hal yang kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan itu omnipresent, omniscient, omnipotent. Dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha tahu, dan dia Allah yang maha kuasa. Ini nggak boleh lupa, saudara. 3 hal ini, bahwa Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu maha tahu, dan Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, dahsyat. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bersama saya katakan upah. 2, 3. Kita ini kerja dimanapun. Tuhan bilang kerjakan sungguh-sungguh seolah-olah untuk Tuhan. Yang beri upah kepada kita itu memang bos kita. Majikan kita, perusahaan kita, atau customer kita. Tapi ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya orang-orang itu diperintahkan Tuhan untuk memberi upah kepada kita. Setuju katakan? Itu cuman alat Tuhan. Maka itu jangan pernah minta naik gaji. Sekali lagi, saya tidak salah ngomong nih, ya kan? Jangan pernah minta naik gaji. Amin. Jangan pernah minta naik gaji. Tuhan tahu kok, kita waktunya naik gaji atau belum. Amin. Kalau belum waktunya naik gaji, kita minta naik gaji. Bos bilang begini, keluar aja kamu. Yang masih mau kerja banyak. Amin. Nah itu menyebabkan sakitnya tuh. Makanya mending gak usah minta naik gaji. Amin. Daripada luka kemudian kepahitan hati. Kerja. Saudara. Kita mengerjakan bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan. Di New York ada seorang bapak, dia pekerja di perusahaan Taiwan, saudara. Kemudian waktu kami buka di New York, maka bapak ini kemudian bergabung. Sebelumnya dia ada di Times Square Church, saudara. Gereja bule. Kemudian dia bergabung dengan kami di Bethany, New York. Kemudian dalam satu kesempatan dia sampaikan keluhannya. Saya ini udah kerja sekian tahun Pak di perusahaan Taiwan. Bosku aduh pelit, melekit, medit Pak. Gak tahu apa lagi bahasanya. Gak pernah naik gaji. Aku udah minta nih Pak berkali-kali. Gak pernah dikasih naik gaji. Saya bilang untung kamu gak dipecat. Kalau saya jadi bosnya mungkin bisa pecat kamu, nyebelin kamu minta naik gaji.
Lah terus kamu gimana? Ya udah Pak, karena gaji saya cuma segini ya saya kerja asal-asalan. Sampai nanti ayam tumbuh giginya, gajimu tidak akan naik-naik. Kok gitu Pak? Kamu ini orang percaya, kamu harus melakukan segala sesuatu extra mile. Seperti Kolose 23 ayat 24, kamu itu bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Do your best. Kerjakan yang terbaik yang engkau bisa. Datang lebih awal, pulang lebih akhir. Bekerja sungguh-sungguh, berikan yang terbaik, bukan berdasarkan upah. Nanti lihat, kalau bosmu yang medit, pelit, melekit itu, gak mau kasih kamu naik gaji, Tuhan bisa pakai bos-bos yang lain untuk menaikkan gajimu. Oh gitu Pak. Ya udah Pak, saya bertobat. Dia mulai sudah datang lebih awal, pulang lebih akhir, dan dia bekerja dengan lebih sungguh-sungguh. Saya bilang, saya ini pernah jadi bos, ya kan? Saya ini showroom mobil, saudara. Kemudian saya bilang, kalau kamu kerja, matikan handphone. Jangan mainan telepon, jangan SMS-an, jangan WhatsApp, apalagi lihat Facebook, haram. Karena kamu ini udah dibayar sama bosmu. Berikan yang terbaik. Berdoa dan kemudian mengandalkan Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Wah, dia lakukan, saudara, yang terbaik, saudara. Dia orangnya teachable, saudara. Setelah beberapa bulan, saudara, gajinya tidak naik. Tapi customer dari perusahaan itu yang lain dia bisa telepon. Hei, saudara Anu, saya ini butuh pegawai. Mau nggak kamu kerja di perusahaanku? Kamu dikasih gaji berapa sih per tahunnya? Oh gaji segini. Kemudian bos ini bilang, oke kamu tak naikin gaji sekian. Sesuai yang diinginin dia kepada bosnya yang lama. Saudara. Jadi dia dapat dari bos yang baru. Kemudian pegawai ini datang kepada saya, Bapak ini. Gimana Pak? Saya kok tiba-tiba dapat penawaran seperti ini. Kemudian saya tanya, gimana? Damai sejahtera enggak kamu? Damai Pak, gajinya naik Pak. Ya udah kamu normal, normal kamu. Ya udah kalau damai sejahtera berarti itulah. Tuhan bilang sebab Tuhan yang memberikan upah kepadamu. Kolose 3 ayat 24, ya kan? Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sejak itu saudara, Bapak ini saudara, bekerja yang excellent saudara. Dan apa yang terjadi saudara, setelah dia dipromosi saudara, ada perusahaan lain yang ambil dia lagi. Akhirnya bekerja di perusahaan Yahudi saudara, yang lebih besar dan gajinya dinaikkan lagi. Kenapa? Karena dia bekerja secara extra mile. Amin. Untuk kita dapat bekerja extra mile, mulailah dengan mile yang pertama. Amin. Tidak ada mile yang pertama tanpa mile yang kedua. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah seorang anak muda di New York. Karena sesuatu dan lain hal, anak muda ini ikut keluarganya pindah ke New York, saudara. Maaf kata, keluarga ini bukan keluarga kaya, saudara. Sehingga orang tuanya harus bekerja dan anak ini juga bekerja. Tapi anak ini cinta Tuhan, saudara. Untuk membiayai sekolahnya, orang tuanya tidak mampu, saudara. Maka dia bekerja, hasil pekerjaannya buat sekolahnya. Seumur-umur anak ini tidak pernah kerja. Saudara. Kemudian dia tanya sama saya, gimana sih caranya kerja? Nah dia bisa diterima pekerjaan karena di tempat kami ini ada seorang manajer, saudara, juga jadi jemaat, saudara ya. Kemudian anak ini mendapat belas kasihan, simpatik daripada manajer ini.
Dia bilang, kerjalah kamu di tempat saya bekerja, lagi membutuhkan kasir, ya kan? Anak ini bahasa Inggrisnya enggak bisa, saudara, enggak cakap. Kemudian dia harus bekerja di situ. Dia kepingin bekerja, dia kepingin dapat duit, saudara. Kemudian saya kasih nasihat waktu dia minta nasihat. Saya bilang begini, kamu harus pegang prinsip firman Tuhan. Lakukan pekerjaanmu secara extra mile. Apa itu extra mile? Jam berapa kamu kerja? Ya, dia bilang jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Itu di New York biasa begitu, so 12 jam jadi kasir. So. Oke. Kamu bisa hitung perjalanan dari rumahmu ke tempat kerja begitu, berapa jauh dan kamu harus hadir paling tidak 15 menit sebelum jam kerja. Kamu harus sudah di sana. Duh, masuknya kan jam 7. Oh iya jam 7, tapi jam 7 kurang kamu harus sudah di sana. Ini namanya prinsip extra mile. Kemudian nanti jam 7 malam jangan seperti kebanyakan orang. Sebelum jam 7 udah seringke semua, siap-siap. Begitu jam 7 langsung keluar, saudara. Jangan gitu. Kamu siap-siapnya begitu sudah jam 7, kamu beres-bereskan. Setelah itu kamu boleh pulang. Itu namanya extra mile. Yang kedua, kamu ini diterima sebagai apa? Sebagai kasir, dia bilang. Kerjaannya kasir kan sudah jelas, ya kan? Saya ini pernah jadi bos. Saya ini paling tidak senang kalau punya pegawai, kemudian ada kerjaannya kongko. Ya kan? Itu saya tidak senang. Saya bilang sama anak ini, jadi nanti kalau kemudian pekerjaannya lagi sepi nih, nggak ada customer, jangan diem. Cari lap meja. Bukan tugasmu, tapi itu extra mile. Cari sapu-sapu, mulai nyapu. Karena kamu kan cuma lulusan SMA. Kalau ada yang enggak rapi, kamu rapi-rapikan. Loh, kan banyak pegawainya. Loh ya enggak apa-apa, itu namanya extra mile. Periksa kopi, mungkin kurang hangat atau sudah habis. Pegawai yang bertugas tidak bertanggung jawab, kamu mulai ambil bagian. Jadi jangan pernah nganggur. Kerja anak ini, saudara. Udah kerja, apa yang terjadi, saudara? Ternyata begini, saudara. Apa yang dia kerjakan itu dilihat oleh Tuhan, saudara. Ini yang saksi adalah manajernya, saudara. Yang udah kerja bertahun-tahun. Kemudian, saudara, bosnya ini bisa jatuh belas kasihan kepada anak muda ini, saudara. Ya kan, ternyata bosnya itu tinggal di New Jersey, tokonya ini ada di Manhattan, saudara. Itu di tokonya itu ada CCTV yang besarnya seperti kancing, saudara. Ya kecil banget, saudara, ada di mana-mana. Sehingga apa yang dikerjakan oleh anak muda ini terpantau, saudara. Oleh bosnya bilang begini, waduh ini anak meskipun masih muda, orang baru kerja, tapi pekerjaannya menyenangkan hatiku. Ya kan, dia panggil manajernya, dia bilang gaji yang paling tinggi berapa di sini? Manajernya bilang $10 untuk gaji kasir itu. Anak ini beri $12. Dan usahakan setiap hari masuk. Tidak ada pekerjaan, usahakan adakan pekerjaan untuk anak ini. Aku mau anak ini terus masuk. Kalau liburan jangan pernah izinkan anak ini untuk libur, suruh dia masuk. Orang lain boleh liburan, ya kan? Aku ingin memberkati anak ini. Akhirnya dia bisa kumpulin duit, bisa sekolah di perguruan tinggi, saudara, dengan biaya sendiri. Kemudian setelah kerja sekian tahun, dia ngomong sama bosnya, bos, aku ini sungkan, aku ini mau ngomong bos, tapi sebelumnya minta maaf bos. Bos sudah memberkati aku sekian lama, ya kan? Tapi kerjaan kasir ini sekarang aku kan udah kuliah nih. Aku sekarang mau magang bos. Di perusahaan yang cocok dengan manajerku. Bosnya bilang, gak apa-apa. Ya kan? Kamu keluar dari tempat ini. Tapi saya berjanji, setiap tahun
kamu akan aku kasih uang untuk support sekolahmu. Ini yang cerita manajernya, saudara. Dan benar, saudara. Selain gaji, ketika anak ini keluar, saudara, dikasih sekian ribu dolar. Ini untuk sekolah. Kan udah gak kerja nih di sana itu, ya kan? Magang dia. Tahun depannya, dia tanya sama manajernya, anak ini masih sekolah nggak? Oh masih, ini lagi nih, kasih nih. Sekian ribu dolar, dibawa ke gereja. Ini untuk kamu dari bos, suruh kerja yang sungguh-sungguh. Hari ini, anak ini yang kerjanya extra mile, saudara. Sebentar lagi dia lulus, bukan lulusan sebagai cum laude, bukan magna cum laude, tapi dia lulus sebagai lulusan summa cum laude, top markoto. Sebelum dia diwisuda, hari ini, anak ini sudah diterima oleh salah satu perusahaan terbesar di dunia, yang pusatnya di London, saudara. Bosnya bilang begini, ya kan, tinggal pilih kamu mau saya tempatkan di New York, apakah kamu mau saya tempatkan di Inggris? Silakan pilih. Dan kalau kamu nanti sekolah S2, seluruh biaya untuk sekolah S2, perusahaan ini yang akan bayarin kamu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ayat yang terakhir dari kitab Kejadian pasal yang ke-24 tadi. Ini bukan cerita Cinderella. Kejadian 24 ayat yang ke-22. Kejadian 24 ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Ayat 53. Kejadian 24 ayat 53. Kemudian hamba itu yaitu Eliezer mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya. Diberikannya pemberian yang indah-indah. Ribka tidak pernah tahu bahwa dia akan mendapat berkat sedemikian besar dan banyak. Bukan hanya Ribka yang diberkati, saudaranya juga diberkati, orang tuanya juga diberkati. Akhir kisah itu, saudara, Ribka kemudian dibawa ke Kanaan. Dia menjadi istri salah seorang suami yang terbaik di atas dunia ini, namanya Ishak. Ishak tidak pernah punya istri lebih dari satu. Ishak adalah seorang pria yang setia. Itu adalah upah orang yang melakukan extra mile. Coba seandainya waktu itu Eliezer bilang begini di sumur itu, anak-anak gadis, siapa yang mau ngasih minum aku dan kemudian mau menimbakan air untuk unta-untaku, maka kamu akan kau kasih emas, kasih anting, kasih gelang, papa mamamu akan aku berkati, saudara-saudaramu akan ku berkati. Wah, semua pada rebutan. Ribka tidak mengerjakan untuk itu. Dia tahu siapa dirinya. Amin. Bukankah setiap kita anak-anak Tuhan? Amin. Kita mesti tahu siapa Bapak kita. Amin. Kalau kita tahu siapa Bapak kita adalah anaknya. Bapak itu memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Dia tidak pakai hitung-hitungan. Roma pasal 5 ayat 8 katakan dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin. Dia tidak pakai standar, saudara. Dia melakukan extra mile kepada kita. Ayat yang terakhir, kitab Amsal pasal 30 ayat 28. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amsal 30 ayat yang ke-28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak tidak pernah menduga bahwa dia akan berada di istana raja. Dia cuma mengerjakan bagian dia secara extra mile. Ada nyamuk, dia kejar.
Ada nyamuk dia kejar. Ada nyamuk dia kejar sampai sungguh-sungguh. Tiba-tiba dia sudah ada di istana raja. Amin. Ketika setiap kita siang hari ini yang ada di tempat ini, kita melakukan yang pertama dengan mengandalkan Tuhan, berdoa. Yang kedua, kita lakukan segala sesuatu dengan extra mile tanpa hitung-hitungan. Saudara akan dibuat terkaget-kaget. Tiba-tiba saudara ada di tempat yang tidak pernah saudara duga. Di istana raja. Naikkan pujian ini, haleluya.